Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Saatnya Perempuan Bicara, dan saatnya kami juga untuk kembali melanjutkan perbincangan dengan tamu spesial kita pada malam hari ini. Tentunya masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Kita begitu hangat ya tadi dengan Pak Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, membahas mengenai banyak hal yang sangat dekat di hati beliau. Tapi kita juga mau membahas hal lain nih Pak. Bapak sudah tidak jomblo lagi sekarang. Iya bener loh. Sudah ada pendampingnya bentar. sebagai Ini wagub maksudnya. jomblo. Udah setahun, udah setahun. Iya. Udah setahun kan. Udah setahun. Nah itu bagaimana Pak? Kita akan sedikit membahas ya. Sejak ada Pak Yes, Wagub ya. Pak Riza Pak ya. Riza Patria mendampingi. Sudah setahun nih Pak. Bisa diceritakan dong Pak kesan-kesannya bekerja sama dengan Pak Wagub Senang sejauh sekali. ini. Jadi Bang Ariza ini kita tektoknya sangat nyaman. Kita biasa kalau hari seminggu sekali ada pertemuan reguler. Biasanya Senin atau Selasa kita sama-sama ngecek apa yang sudah dikerjakan minggu lalu, apa yang dikerjakan minggu depan. Kemudian setiap kali ada pekerjaan kita bagi mana yang dikerjakan oleh Pak Wagub, mana yang saya kerjakan. Sehingga ketika kita bekerja bersama itu tektoknya enak sekali. Tapi beberapa kali juga nih Pak, ada beberapa statement Bapak dengan statement Pak Wagub agak berbeda. Nah itu mungkin karena ketemunya hari Selasa, mungkin statementnya hari Senin. belum tektokan. Itu kira-kira gimana Kira-kira itu Pak? Kira-kira gini. Ini salah satu isunya. Ada 100 statement, 99 sama, satu beda, pasti satu yang diomongin. Bener nggak tuh? Jadi kita ini punya kecenderungan untuk lihat bedanya gitu. Iya. Nah, tapi ya itu biasa aja. Toh kalau sudah begitu biasa, dan kitanya juga relax gitu. Nggak pernah ada perbedaan yang mendasar gitu kan. Dan selalu diobrolin, dan Pak Wagub itu udah permisi sama saya untuk ngobrol, untuk bicara lebih banyak ke media. Mungkin kan teman-teman lihat juga kan, Yes, Pak Wagub, banyak sih Pak Wagub merasa lebih banyak untuk komunikasi. Iya. Beliau kan baru di Jakarta, tidak dari awal di Jakarta, sehingga beliau sampaikan untuk lebih banyak berkomunikasi, dan saya bilang go ahead. Jadi kita tektoknya leluasa gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini kalau bicara soal tadi Bapak menyampaikan bahwa 99% sama, yang diangkat yang 1%. Enggak, ini Iya, contoh begitu. ilustrasi Tapi gini, aja, Pak. ilustrasi. Tapi kita ngelihat juga netizen itu sangat pedas kadang-kadang menyampaikan kritikan gitu. Bapak pernah sakit hati nggak Pak? Atau jangan-jangan Bapak atau suka baca marah nggak? gitu gimana Pak? Asal bukan Olga aja yang kritik ya. Sebenarnya kalau Pak Anies sendiri suka baca nggak? Karena kan memang ya Banyak sih tidak bisa yang komen-komen. membendung kan ya komentar daripada masing-masing orang. Apakah sudah oke saya tidak mau baca sama Enggak, sekali, atau justru baca. Dan gini loh, kita ini berada di wilayah publik. Ya. Oke, di wilayah publik itu akan ada perspektif yang banyak sekali. Langkah apapun yang kita lakukan itu akan ada yang setuju, akan ada yang tidak setuju. Dan kalau ada yang mengungkapkan pandangan, ya diterima sebagai pandangan. Pandangan itu kemudian kita bagi. Ada yang pandangannya setuju dan tidak setuju. Kalau buat saya semuanya pandangan. Ada juga pandangan orang dan juga pertanyaan Pak Anies. Ini sekarang dibangun Tugu Sepeda kan gitu di Sudirman. Anggarannya 800 juta rupiah gitu. Bu ini kenapa? Urgensinya apa? Nah ini gimana? Termasuk yang keruh apa yang jernih nih Pak? Gak apa-apa. Jadi begini, setiap kebijakan yang kita lakukan tuh ada hal-hal yang besar, yang substansial. Ini tuh sebetulnya termasuk yang tersier. Kan satu ornamen instalasi seni. Olga bagian seni nih. Instalasi seni itu akan selalu di antara para seniman pun akan ada pro kon kok gitu. Instalasi seni itu. Nah kita ingin agar Jakarta ini menjadi kota di mana lebih banyak lagi instalasi seni dipasang di situ. Dan setiap kali ada instalasi seni itu pasti ada unit cost-nya. Yes. Ya, pasti ada unit cost-nya. Jadi nggak bisa kemudian ngarang gitu. Dan kita menghargai juga para seniman. Dan kita ingin memberikan kesempatan pada para seniman untuk berkarya dan karyanya ditunjukkan di publik. Di landmark Jakarta. Di landmark gitu. Jakarta. Tapi ada juga yang mengatakan Pak, ini kan Jakarta masih ada beberapa problem yang belum selesai. Katakan banjir kemarin itu memang tiap tahun pasti curah hujannya pasti tinggi ya. Yes. Nah itu juga pada saat ada banjir orang kemudian merasa bahwa
kok malah bikin Tugu sih Pak gitu. Itu Ya, gimana Pak? jadi gini, yang dibangun di Jakarta tuh banyak aspeknya. Nah, tergantung kita mau maksanya yang mana nih gitu. Banjir diselesaikan, masalah kemudian kemacetan diselesaikan, apresiasi seni juga disiapkan, membangun Taman Ismail Marzuki juga dilakukan, menyiapkan tanggul laut dilakukan. Jadi menunya banyak sekali. Iya. Nah, contoh, pernahkah diangkat di sosial media soal harga beras? Nggak pernah. Padahal itu mendasar buat Jakarta. Sangat mendasar. Karena apa? Karena percakapan di sosial media itu bisa didorong. Yuk kita ngomongin tentang Tugu Sepeda, jadilah trending topik Tugu Sepeda. Betul nggak tuh? Dan kami tuh udah terlanjur sering juga, oh iya lagi didorong nih, tunggu dah 2 hari lewat gitu. Ya, tapi kalau isu substansi kami nggak akan lewatkan. Isu substansi itu Misalnya artinya, seperti apa, ya Pak? misalnya begini, Pak ada shortage kebutuhan pangan, kita akan serius. Oh, jadi sebenarnya Ada paling penting buat Bapak adalah pertama adalah pangan, kemudian apa lagi Pak? Yang lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan, kesehatan, kesehatan, pendidikan. pendidikan. Karena itulah kebutuhan dasar manusia di Jakarta. Nah, jadi kami di dalam menjalankan pemerintahan ini membuat urutan nih mana hal-hal yang mendasar. Dan semua pandangan itu kita pandang sebagai aspirasi publik. Baik itu memuji maupun itu mengkritik bahkan mencaci. Netral saja. Iya. Karena itu nggak usah dibawa ke dalam perasaan. Nggak Nggak apa-apa. boleh baper ya Pak? Nggak boleh. Dan Jadi gini, nggak usah Pak Olga, semua saya ya sering bilang gini. dipikirin ya. Ya, jangan gini, saya bilang ini kalau ini masalah Jakarta jangan taruh di sini loh, di hati ini. Ngeritik Jakarta, ngeritik saya. Enggak lah. Ini Jakarta udah ada masalah dari dulu. Iya. Saya sedang bertugas di Jakarta. Akan membereskan. Kalau dikritik, ya kita terima. Kalau dipuji, kita terima. Karena itu saya dari dulu, kebetulan saya menulis ini, Pak Olga udah lama. Saya waktu itu bilang, kalau mau menjadi pejabat publik harus siap untuk jadi kotak pos kritik. Jadi kotak pos aspirasi. Dan prinsipnya, saya nulisnya udah lama nih. Ya. Kalau dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Relax aja. Santai aja Santuy, gitu ya Pak santuy ya. kalau orang Dan zaman terutama nih kan pas lebaran ya. Jadi Bapak memaafkan semua netizen ini. Coba akunnya disebutkan Pak. Kalau lebaran itu justru gini. Kalau lebaran pemimpin yang harus minta maaf. Kita yang minta maaf. Saya mohon maaf lahir batin. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mengkritik terima kasih. Karena kritik itu, pujian itu, masukan itu jadi bahan bagi kita. Masih banyak nih fakta-fakta lain waduh yang ingin suka kami kulik ya tanyakan nanti. kepada Boleh, Bapak boleh. Anies. Pokoknya banyak deh pertanyaannya rahasia dulu ya. Rahasia dulu. Rahasia dulu kalau gitu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara.